selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ulfa Krisdayanti, NIM 171705139. Di sini saya akan mempresentasikan ujian proposal saya yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 dan Kinerja Keuangan terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Perdagangan saham merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah telah dilakukan guna menarik investor untuk menanamkan modalnya. Namun akhir-akhir ini diumumkan adanya COVID-19 yang dinyatakan pandemi oleh WHO pada tanggal 13 Maret 2020. Sumber CNN 2020. COVID-19 pertama kali bermula pada kasus pneumonia di Wuhan, Cina. Pneumonia sendiri merupakan infeksi yang menimbulkan radang paru-paru sehingga menginfeksi kantung udara pada salah satu maupun kedua paru-paru. Dapat dilihat pada slide tabel 1 perkembangan COVID-19 ini, di mana kasus di Indonesia kasus positif mencapai 743.198, meninggal dunia mencapai 22.138, kemudian sembuh mencapai 611.097. Sedangkan di dunia kasus positif mencapai 77.676.100, meninggal dunia mencapai 1.708.069, sedangkan sembuh mencapai 54.828.868. Ini merupakan data bersumber dari covid19.go.id per bulan Desember 2020. Kemudian untuk tabel 2 pada slide menunjukkan harga saham penutupan ataupun closing price per 31 Desember dan juga closing price per 31 Maret, di mana closing price tersebut merupakan closing price sebelum dan sesudah adanya COVID-19 di Indonesia. Pada kode saham nomor 1 EXCL, nama perusahaan XL Axiata Tbk, closing price per 31 Desember 2019 senilai Rp3.150, sedangkan closing price per 31 Maret 2020 mencapai 2.000 sehingga mengalami penurunan senilai minus 1.150. Kemudian untuk yang kedua yaitu kode saham Friend dengan nama perusahaan Smartfren Telekom Tbk, closing price per 31 Desember 2019 yaitu senilai Rp138, sedangkan untuk closing price per 31 Maret 2020 mencapai Rp62 sehingga mengalami penurunan senilai minus Rp76. Kemudian yang ketiga yaitu kode saham ISAT dengan nama perusahaan Indosat Tbk, closing price per 31 Desember 2019 yaitu senilai Rp2.910, sedangkan closing price per 31 Maret 2020 senilai Rp1.555, sehingga mengalami penurunan senilai minus Rp1.355. Kemudian yang keempat yaitu JAST dengan nama perusahaan Jasmita Telekomindo Tbk, closing price per 31 Desember 2019 yaitu senilai Rp1.425, sedangkan untuk closing price per 31 Maret 2020 yaitu Rp580, sehingga mengalami penurunan senilai minus Rp845. Untuk yang kelima dengan kode saham TLKM, nama perusahaan telekomunikasi Persero, closing price per 31 Desember 2019 senilai Rp3.970, closing price per 31 Maret 2020 yaitu Rp3.160, sehingga mengalami penurunan senilai minus Rp810. Kemudian yang terakhir yaitu Bitel atau Bakri Telekom, closing price per 31 Desember ini tidak melaporkan atau terkena suspensi sehingga dinyatakan tidak valid.
Dari tabel 2 dapat dijelaskan bahwa terdapat 5 perusahaan yang mengalami penurunan harga saham akibat adanya pandemi COVID-19. Nah, alasan meneliti perusahaan telekomunikasi yaitu perusahaan telekomunikasi masih memiliki daya tahan atau resilience di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana telah dikeluarkan kebijakan pemerintah yaitu WFH atau work from home dan juga daring untuk mahasiswa maupun siswa. Dari latar belakang tersebut, penulis bertujuan untuk mengetahui adanya dampak pandemi COVID-19 dan kinerja keuangan terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, untuk identifikasi masalah itu yang pertama menurunnya harga saham perusahaan telekomunikasi akibat adanya pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua yaitu menurunnya harga saham jika kinerja keuangan perusahaan menurun. Kemudian yang ketiga meningkatnya harga saham jika kinerja keuangan perusahaan meningkat. Untuk pembatasan masalah yaitu pengaruh COVID-19, kinerja keuangan, return on asset atau ROA, kemudian net profit margin atau NPM, dan operating profit margin atau OPM terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk rumusan masalah yaitu yang pertama, apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BI? Kemudian yang kedua, apakah return on asset atau ROA berpengaruh terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BI? Kemudian yang ketiga, apakah net profit margin atau NPM berpengaruh terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BI? Kemudian yang terakhir, apakah operating profit margin atau OPM berpengaruh terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BI? Kemudian untuk tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui secara parsial pengaruh pandemi COVID-19 terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BI. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh return on asset atau ROA, kemudian net profit margin atau NPM, dan operating profit margin atau OPM terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BI. Untuk grand teori pada penelitian ini yaitu menggunakan teori keagenan atau agensi teori. Teori keagenan atau agensi teori disebut juga contracting teori adalah hubungan atau kontrak antara pemegang saham atau shareholder sebagai prinsipal dengan manajemen sebagai agen. Dalam teori keagenan menjelaskan hubungan tentang kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan informasi lingkungan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu hubungan kinerja keuangan terhadap harga saham suatu perusahaan. Kemudian kajian teori. Dalam kajian teori ini yang pertama ada pengertian saham menurut Darmaji dan Fahrudin tahun 2019, di mana saham atau share didefinisikan sebagai tanda kepemilikan suatu perseroan atau badan terhadap perusahaan maupun perseroan terbatas. Dua yaitu harga saham menurut Tandai Lilin 2010, di mana harga saham merupakan cerminan dari ekspektasi investor terhadap faktor earning, aliran kas, dan juga return yang disyaratkan oleh investor, di mana ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap ekonomi makro suatu negara maupun ekonomi dunia. Kemudian yang ketiga yaitu pengertian wabah COVID-19 menurut LIPI 2020. COVID-19 ini sebenarnya sudah terjadi pada tahun 1965, di mana COVID-19 ini menyerang pada cairan hidung yang kemudian terinfeksi oleh rhinovirus, di mana ketiga virus ini susah untuk dibedakan. Kemudian yang keempat yaitu investasi pasar modal menurut Masud 2013. Pasar saham merupakan wadah yang telah diberikan oleh pemerintah dan seluruh entitas, di mana entitas dapat memperoleh modal jangka panjang dan juga investor dapat atau memiliki hak untuk
memperjualbelikan sekuritasnya. Kemudian yang kelima yaitu kinerja keuangan menurut JIF 2018. Kinerja keuangan merupakan target perusahaan untuk mencapai taraf keuangan. Kemudian dalam kinerja keuangan ini dijelaskan juga pengertian OPM, NPM, dan juga ROA. Perdagangan saham di bursa efek memiliki risiko yang signifikan di mana bergantung pada kondisi ekonomi suatu negara, sehingga investor tidak akan mengambil keputusan secara gegabah. Kemudian untuk penelitian yang relevan, peneliti telah mengumpulkan 13 penelitian yang relevan. Salah satunya adalah penelitian oleh Anissa Nadia Rahmani yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap harga saham dan kinerja keuangan perusahaan, di mana hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya dampak COVID-19 terhadap harga saham dan juga kinerja keuangan perusahaan. Yang mana hasil dari penelitian-penelitian yang lainnya dapat dilihat di slide. Kemudian untuk kerangka berpikir, pada gambar 1 telah disajikan gambar yaitu pandemi COVID-19 sebagai independent variable atau variabel independen, di mana diukur menggunakan sebelum dan sesudah adanya COVID-19 di Indonesia. Kemudian kinerja keuangan sebagai variabel independen diukur dengan ROA atau return on asset, kemudian NPM net profit margin, dan juga OPM yaitu operating profit margin. Untuk metode penelitian, yang pertama itu rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif asosiatif. Penelitian kuantitatif asosiatif merupakan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian yang kedua itu subjek penelitian atau populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria. Kemudian yang ketiga itu teknik pengambilan sampel. Metode atau teknik penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan atau pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Untuk sampel penelitian dapat dilihat pada slide. Untuk tabel 3 kriteria sampel penelitian, di mana terdapat 5 perusahaan yang telah memenuhi kriteria pengambilan sampel, di mana ada salah satu perusahaan yang tidak memenuhi kriteria karena terkena suspensi, yaitu Bitel atau Bakri Telekom. Kemudian variabel dan definisi operasional variabel penelitian. Variabel penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen atau variabel X, di mana X1 adalah COVID-19, X2 adalah return on asset atau ROA, kemudian X3 adalah operating profit margin atau OPM, kemudian X4 adalah net profit margin atau NPM. Kemudian yang kedua yaitu variabel dependent. Variabel dependent atau variabel Y-nya adalah harga saham. Kemudian sumber dan metode pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian adalah data sekunder, di mana data tidak diperoleh secara langsung melalui media perantara. Data yang diambil dari perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BI ini adalah data saham dan juga data akuntansinya. Data saham yang digunakan adalah data saham 30 hari sebelum dan sudah adanya COVID-19 di Indonesia yang dinyatakan secara resmi. Kemudian untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan dan juga dokumentasi. Kemudian untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan metode event study dengan analisis least square regression untuk menguji secara empiris pengaruh COVID-19 dan analisis linear berganda untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BI. Teknik analisis data untuk mengukur rata-rata pengaruh sebelum dan sudah adanya COVID-19 ini menggunakan Pirate Sample Test, t-test,
untuk data yang berdistribusi normal. Sedangkan untuk data yang tidak berdistribusi normal nantinya akan menggunakan uji metode Wilson rank test. Kemudian untuk teknik analisis data untuk mengukur pengaruh kinerja keuangan menggunakan uji regresi linear berganda. Selanjutnya pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis untuk uji Pirot sample t-test, langkah pertama yaitu uji normalitas, kemudian yang kedua dilanjutkan dengan uji Pirot sample t-test. Kemudian untuk pengujian hipotesis regresi linear berganda, langkah yang pertama yaitu model matematis, yang kedua uji normalitas, yang ketiga uji multikolinearitas, kemudian yang keempat uji heteroskedastisitas, kemudian yang kelima uji autokorelasi, yang keenam test of goodness of fit, kemudian yang ketujuh yaitu koefisien determinasi, kemudian dan yang terakhir itu pengujian hipotesis atau uji T. Kemudian yang terakhir itu jadwal dan waktu penelitian. Jadwal penelitian ini adalah bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021. Dengan waktu penelitian ini adalah 1 semester tahun ajaran 2020-2021. Baik, sekian presentasi ujian proposal saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing 1 yaitu Bu Eka. Kemudian yang kedua Ibu dosen pembimbing 2 atau pembimbing pendamping yaitu Bu Erni, dan yang terakhir itu dosen penelaah yaitu Bu Bulan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.